Gelandangan ini dihina saat masuk restoran mahal. Tapi saat dia buka dompet, pegawai langsung berlutut. Hook. Bayangkan, kamu sedang berjalan masuk ke restoran mewah yang penuh dengan orang-orang penting, berpakaian rapi dan penuh dengan aroma makanan lezat yang menggoda. Tapi tiba-tiba, seorang pria lusuh dengan pakaian compang-camping masuk ke dalam restoran itu. Semua mata langsung tertuju padanya. Orang-orang mulai berbisik, bahkan ada yang tertawa kecil, memandang sebelah mata. Tapi apa yang terjadi setelah itu membuat semuanya terdiam. Bahkan pemilik restoran langsung berlutut meminta maaf. Kalian penasaran kan? Yuk, simak cerita lengkapnya. Salam pembuka. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di sini kita selalu punya cerita-cerita yang bisa bikin kalian terinspirasi, kadang juga bikin kalian ketawa, atau bahkan bikin kalian mikir panjang. Jadi, sebelum kita mulai, pastikan kalian klik tombol like, komen, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Ajakan menulis doa di kolom komentar. Sebelum kita lanjut, aku ingin ajak kalian untuk menulis doa atau harapan di kolom komentar. Siapa tahu doa dan harapan kita bisa dikabulkan, ya kan? Yuk, kita jadi saling mendoakan satu sama lain. Isi cerita. Ada sebuah kota besar yang dipenuhi dengan gedung-gedung tinggi, pusat perbelanjaan mewah, dan restoran-restoran yang harganya bisa bikin kantong bolong. Di tengah kesibukan kota itu, ada seorang pria bernama Rudy. Rudy adalah seorang gelandangan yang hidupnya penuh perjuangan. Setiap hari, dia harus mencari sampah untuk mencari makanan. Hanya dengan memakai pakaian lusuh, dia berjalan di jalanan tanpa tujuan, berharap ada kebaikan dari orang lain yang bisa memberinya sedikit bantuan. Suatu hari, Rudy merasa lapar sekali. Dia melihat sebuah restoran mewah yang terlihat sangat mengundang. Restoran itu selalu dipenuhi dengan pelanggan yang duduk menikmati hidangan lezat. Rudy pun mendekat, meskipun dia tahu bahwa tempat itu bukanlah tempat untuk orang sepertinya. Namun, ada sesuatu yang membuatnya penasaran. Dia ingin merasakan sedikit kenikmatan yang ada di dalam restoran itu. Dia memberanikan diri masuk, dan begitu melangkah ke dalam, semua mata langsung tertuju padanya. Para pengunjung yang sedang makan berhenti sejenak. Ada yang melirik, ada yang mulai berbisik. Pegawai restoran juga terlihat bingung. Beberapa dari mereka bahkan tertawa kecil, menertawakan penampilan Rudy yang sangat lusuh. Salah seorang pegawai dengan suara kasar bertanya, "Mau pesan apa, Pak?" Namun, Rudy hanya diam, memandang sekeliling. Pemilik restoran, yang sedang duduk di meja dekat pintu, melihat kejadian itu. Wajahnya langsung berubah. Dia mengangkat alis dan menatap Rudy dengan tatapan yang penuh ejekan. "Apa ini? Restoran kita bukan tempat untuk orang seperti dia," katanya dengan nada yang cukup keras. Suasana jadi canggung. Beberapa pengunjung juga mulai membicarakan Rudy. Mereka pikir, tentu saja, pria itu hanya datang untuk mengganggu. Namun, Rudy tidak terpengaruh. Dia masih berdiri di sana, mengamati sekitar dengan tatapan yang agak kosong, seakan tak peduli dengan perlakuan orang-orang di sekitarnya. Tak lama kemudian, Rudy mengeluarkan sebuah dompet kecil dari saku celananya. Semua orang yang melihatnya mulai berbisik, berpikir,
Pasti dia hanya punya uang recehan. Dan beberapa di antara mereka tertawa lebih keras. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Rudy membuka dompetnya dengan tenang dan mengeluarkan sebuah kartu plastik. Bukan sembarang kartu, melainkan kartu kredit yang terlihat sangat mewah, dengan logo bank internasional yang sangat terkenal. Semua orang terdiam. Bahkan, pemilik restoran yang tadinya masih menganggapnya remeh langsung melangkah mendekat dengan ekspresi terkejut. Tanpa bisa menahan diri, dia berkata, "Tunggu, kartu itu, kamu bukan orang sembarangan." Rudy hanya tersenyum tipis. Dia meminta meja untuk duduk. Dan pelayan pun segera menyarankan untuk duduk di meja VIP. Semua orang mulai terperangah, bingung dengan apa yang sedang terjadi. Pemilik restoran, yang semakin gelisah, langsung memerintahkan manajernya untuk melayani Rudy dengan sangat baik. Mereka merasa malu, karena ternyata pria lusuh yang tadinya mereka anggap sebagai gelandangan, adalah seorang pengusaha sukses yang sedang melakukan perjalanan bisnis. Di balik penampilannya yang sederhana, Rudy sebenarnya adalah seorang investor yang memiliki beberapa bisnis besar. Manajer restoran yang merasa sangat bersalah langsung bergegas menuju meja Rudy, meminta maaf dengan sangat tulus. "Kami sangat menyesal, Pak. Kami tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Kami sangat menghargai kedatangan Anda dan kami akan memberikan pelayanan terbaik," katanya dengan gugup. Rudy hanya mengangguk dan memesan makan malamnya, sambil berkata, "Saya hanya ingin makan malam seperti orang biasa." Setelah beberapa saat, para pegawai yang tadinya menertawakan Rudy mulai merasa malu dan berusaha memperbaiki kesalahan mereka. Bahkan, beberapa dari mereka yang dulu ikut tertawa, mendekat dan meminta maaf. Pemilik restoran yang sudah panik akhirnya datang dengan membawa segelas anggur terbaik dan memberikan kartu keanggotaan restoran seumur hidup sebagai permintaan maaf. Namun, Rudy dengan bijak hanya tersenyum. "Kadang, penampilan bukanlah segalanya," ujarnya singkat. "Yang penting adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan hormat, tanpa melihat latar belakang atau penampilannya." Kata-kata Rudy menggema di telinga pemilik restoran, dan juga di telinga semua orang yang ada di sana. Di akhir malam, Rudy meninggalkan restoran dengan tenang, tanpa ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Hanya ada rasa penyesalan mendalam dari mereka yang dulu meremehkan. Beberapa hari kemudian, restoran itu mendapat kabar bahwa mereka akan menerima investasi besar dari seorang misterius yang disebut-sebut sama dengan pria yang datang ke restoran mereka. Penutupan. Nah, itu dia cerita tentang Rudy si gelandangan yang ternyata seorang pengusaha sukses. Cerita ini mengingatkan kita bahwa jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena penampilannya. Kita tidak pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Setiap orang punya cerita dan perjalanan hidup yang berbeda. Jadi, selalu berikan rasa hormat kepada siapapun yang kita temui, karena kebaikan kita bisa berbalas dengan hal yang tak terduga. Ajakan like, komen, dan subscribe. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ya, bagikan juga cerita ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu mereka juga bisa terinspirasi. Ajakan menulis doa di komentar.
Dan jangan lupa untuk menulis doa atau harapan kalian di kolom komentar. Semoga kita semua bisa belajar untuk lebih menghargai sesama, tidak peduli apapun latar belakang mereka. Semoga kita selalu diberi kebahagiaan dan keberkahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.